ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial melakukan dissolve pada software ArcGIS 10.6. Langsung saja ke langkah-langkahnya, teman-teman. Oke, di sini saya akan menginput data terlebih dahulu dengan cara klik Add Data. Di sini saya sudah memiliki data Kabupaten Sleman, yaitu data bentuk lahan, data kemiringan lereng, dan data kerawanan. Oke, kita langsung masukkan ketiganya. Baik teman-teman, di sini sudah tertera data dari bentuk lahan, data kemiringan lereng, dan data kerawanan dari Kabupaten Sleman. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah data ini sudah tergeoreferensi. Bisa dicek di Layers dan di Quick Properties. Di sini tertera sudah tergeoreferensi yaitu pada WG 1984 dan zona 49S. Jadi sudah aman ya teman-teman untuk data ini bisa diolah. Oke, kita mulai. Sebelum melakukan proses dissolve, kita harus melakukan proses intersect terlebih dahulu antara data bentuk lahan dan data kemiringan lereng ini. Tapi sebelumnya kita akan melihat data atribut dulu pada setiap data ini. Contohnya di data lereng. Nah, kita akan open atribut tabel. Nah, di sini ada keterangan kemiringan lereng yaitu agak curam, datar, landai, dan sangat curam. Nah, di sini ada yang namanya harkat atau bobot dari keterangan ini. Nah, karena di sini saya sudah membuat harkatnya, jadi harkat atau bobot ini ditentukan ya teman-teman dari klasifikasinya. Nah teman-teman, berikut merupakan harkat atau bobot dari setiap kategori. Nah misalnya ini ada kemiringan lereng. Nah kemiringan lereng kurang dari 25% itu harkatnya atau bobotnya adalah bernilai 1, dan lebih dari 25% itu bobot atau harkatnya bernilai 0. Kemudian ada bentuk lahan dari kategori V1, V2, dan V3, yaitu yang V1 kepundan, V2 kerucut gunung api, V3 lereng gunung api atas itu memiliki harkat 1. Kemudian kategori ini tadi yang kecuali ya teman-teman, kecuali V1, V2, dan V3 itu memiliki harkat 1, dan yang V1, V2, dan V3 itu memiliki harkat 0. Nah, kemudian untuk fungsi kawasan atau kerawanan, kategorinya itu tidak rawan atau kawasan pertanian itu memiliki harkat 1, dan rawan itu memiliki harkat 0. Oke, kita kembali kepada data ini. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan kolom harkat terlebih dahulu. Nah, caranya ini saya contohkan saja ya, karena saya sudah membuat kolom baru yaitu kolom harkat ini. Jadi caranya teman-teman bisa klik yang ini, kemudian akan muncul kotak seperti ini, dan teman-teman pilih yang add field. Nah, teman-teman bisa menamainya dengan kolom harkat. Nah, karena saya sudah membuat
bobot atau harkatnya tersendiri. Jadi saya contohkan saja, semisal namanya harkat 1 gitu teman-teman, dan type-nya short integer, dan teman bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul kolom baru, yaitu kolom bobot atau harkat. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kategori tadi. Semisal kurang dari kemiringan lereng kurang dari 25% itu masuk ke dalam bobot atau harkat 1. Nah, teman-teman bisa sesuaikan itu tadi dengan keterangan yang ada di sini. Nah, karena saya sudah membuat harkatnya, jadi ini saya hapus saja. Saya hapus. Oke. Nah, selain pada kemiringan lereng, nah harkat itu teman-teman juga harus buat di semuanya, baik bentuk lahan dan kerawanan. Nah, ini pada bagian bentuk lahan sudah saya buat harkatnya begini. Nah, pada data kerawanan ini juga sama seperti tadi, diberikan kolom harkat tersendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada fungsi kawasan budaya untuk usaha pertanian, memiliki harkat 0. Nah, karena kawasan ini sudah tidak sesuai atau tidak boleh dijadikan permukiman lagi. Nah, ini yang bernilai 1, yaitu fungsi kawasan non pertanian, yang dimana masih ada kemungkinan untuk bisa dijadikan atau sesuai untuk dijadikan kawasan permukiman. Selanjutnya ada hutan lindung, ini sama juga memiliki harkat 0 karena tidak bisa atau tidak dimungkinkan untuk dibangun kawasan permukiman. Dan ini juga kawasan lindung di luar kawasan hutan, ini juga memiliki harkat 0. Jadi di sini akan menilai kesesuaian lahan untuk permukiman, teman-teman. Oke. Nah, sebelum melakukan dissolve, terlebih dahulu kita melakukan proses intersect. Jadi kita akan melakukan intersect antara data bentuk lahan dan data lereng. Caranya adalah kita klik di tombol search atau di kolom search. Ya, teman-teman bisa langsung ketik intersect. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang paling atas atau intersect analisis. Dan bisa klik. Nah, setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Nah, untuk inputnya kita pilih data bentuk lahan. Oke, setelah bentuk lahan kita akan menginterseknya dengan data lereng. Kita pilih yang lereng. Oke, untuk penyimpanannya teman-teman bisa pilih di mana teman-teman akan simpan. Misal saya akan simpan di folder saya. Itu di praktikum SIG. Dan di sini saya akan membuat folder baru dengan nama kesesuaian lahan. Nah, terus datanya saya akan beri nama intersect BL atau bentuk lahan
dan lereng. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, teman-teman bisa tunggu proses intersect-nya sampai prosesnya selesai. Nah, teman-teman, di sini proses intersect-nya sudah berhasil dan selesai. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini hasil intersect antara data bentuk lahan dan data lereng di kemiringan lereng di Kabupaten Sleman. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengintersect lagi data dari yang sudah diintersect, yaitu bentuk lahan dan lereng dengan data kerawanan atau fungsi kawasan. Sama seperti tadi caranya, kita pilih gambar search, kita pilih intersect analysis, kita pilih inputnya yaitu intersect BL lereng dan rawan atau kerawanan, data kerawanan. Oke, teman-teman juga bisa pilih di mana akan menyimpan. Nah, di sini saya akan beri nama intersect BL lereng rawan. Oke, jadi gabungan ketiganya. Oke, teman-teman bisa klik OK dan bisa menunggu lagi sampai proses intersect selesai. Baik. Nah, di sini sudah selesai dan sudah berhasil proses intersect-nya dari ketiga data tersebut. Nah, di peta ini memuat informasi mengenai bentuk lahan, mengenai kemiringan lereng dan kerawanan dari Kabupaten Sleman itu sendiri. Nah, teman bisa lihat di sini bahwa agak sulit untuk dibaca karena banyak batas-batas poligon yang di sini. Nah, untuk itu kita akan melakukan dissolve pada bagian ini. Nah, tapi sebelumnya kita bisa cek dulu atribut datanya. Kita klik yang open atribut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tercantum semuanya. Ada harkat yang pertama, kemudian ada lagi yang di sini, dan ada harkat 1 dan 2 juga. Begitu teman-teman. Oke. Nah, kita akan masukkan kolom baru, yaitu kolom skor total dengan cara klik toggle option dan teman-teman klik add field. Nah, teman-teman beri nama skor total. Teman bisa klik OK. Nah, di sini sudah muncul kolom baru, yaitu kolom skor total. Nah, kolom skor total ini adalah kolom yang yaitu hasil kali dari semua harkat yang ada. Nah, untuk menghitung skor total ini kita menggunakan yang namanya kalkulator, fitur kalkulator yang ada di sini. Oke. Nah, caranya teman-teman klik yang pada bagian skor total, lalu teman-teman bisa klik yang field kalkulator. Nah, bisa teman-teman pilih yes, dan kemudian teman-teman masukkan apa yang akan dikalikan. Dan di sini saya akan mengalihkan ketiga harkat yang ada. Bisa dicari di sini, yaitu yang ini, lalu kita kalikan dengan harkat yang lain. Harkat 1 kita kalikan lagi dengan harkat 1, 2. Oke.
Nah, teman bisa langsung klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul skor totalnya. Ada yang bernilai 0 dan ada yang bernilai 1. Baik. Nah, untuk itu sudah bisa dimulai untuk melakukan proses dissolve. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya apa itu dissolve? Nah, dissolve itu merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menghilangkan batas antar poligon yang memiliki atribut yang sama. Nah, teman bisa lihat di peta ini banyak sekali batas-batas poligon dan akan sulit untuk dibaca. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan dissolve untuk menghilangkan batas antar poligon yang memiliki atribut yang sama supaya lebih mudah untuk dibaca. Nah, dissolve pada praktikum kali ini ditujukan untuk menilai kesesuaian lahan untuk daerah permukiman di Kabupaten Sleman. Nah, mana daerah yang sesuai dan mana daerah yang tidak sesuai untuk dijadikan permukiman. Oke, langsung ke langkah-langkah dissolve. Teman-teman kembali ke search. Nah, teman bisa mengetik dissolve dan teman pilih yang dissolve data management. Nah, untuk inputnya teman-teman pilih yang terakhir, yaitu yang membuat data intersect PL, lereng, dan rawan. Nah, apa yang akan kita dissolve? Nah, yang akan kita dissolve adalah skor total tadi yang sudah ada hasil kali dari semua harkat tadi. Nah, langsung teman-teman bisa klik OK. Ya, kita akan tunggu sampai proses dissolve ini berhasil dan selesai. Nah, teman-teman, di sini proses dissolve telah selesai dilakukan. Teman-teman bisa lihat atau buka di data atributnya. Nah, hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Nah, sekarang kita akan memberikan nama. Teman bisa add field lagi seperti tadi. Nah, namanya di sini adalah kesesuaian. Saya akan namai dengan kesesuaian lahan. Nah, teman bisa pilih yang teks. Nah, nanti akan tulis teks. Oke. Teman bisa pilih oke. Nah, teman bisa langsung mengeditnya. Teman pilih start editing. Teman pilih yang dissolve. Teman klik OK. Lalu teman-teman bisa edit. Nah, dimana harkat atau bobot skor total 0 itu tidak sesuai untuk kawasan permukiman. Nah, dan skor total 1 itu sesuai untuk kawasan permukiman. Nah, udah selesai dan kalian bisa save edit dan kalian bisa klik yang stop edit. Nah, di sini sudah tertera namanya. Nah, untuk melihat hasilnya teman-teman bisa membedakan dengan warna. Nah, teman-teman bisa klik yang di sini. Teman-teman lalu klik properties. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian simbologi, lalu ke kategoris. Nah, teman-teman di sini bisa membedakan berdasarkan kesesuaian lahan. Nah, kemudian teman-teman pilih klik add all values. Nah, teman bisa pilih warnanya. Misalnya untuk yang sesuai ini saya akan menggunakan warna hijau. Dan yang tidak sesuai saya akan menggunakan warna merah. Oke.
teman-teman bisa klik OK, dan teman-teman bisa klik OK. Nah, teman-teman sudah terlihat di sini bedanya. Yang berwarna hijau ini adalah daerah atau kawasan yang sesuai untuk kawasan permukiman, dan yang berwarna merah adalah kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman di Kabupaten Sleman itu. Nah, dari proses dissolve ini bisa terlihat lebih mudah dibaca karena tidak banyak batas-batas poligon seperti yang sudah diintersect tadi. Nah, cukup sekian, sudah selesai ya tutorial dissolve dari saya. Teman-teman bisa share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.